Sebuah tim dokumenter independen datang ke Ambarawa, Jawa Tengah, untuk menyelidiki bangunan tua bekas rumah sakit Belanda yang telah lama ditinggalkan. Mereka ingin merekam kisah-kisah mistis yang selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut, lorong bawah tanah yang tak tercatat di peta, ruangan pasien yang konon berubah bentuk, dan suara-suara dari masa lalu yang masih bergema hingga kini. Namun begitu mereka masuk, pintu masa lalu tak sekadar terbuka. Ia menelan. Kamera mereka merekam lebih dari yang mereka lihat. Suara yang terekam bukan milik siapapun. Dan satu persatu dari mereka mulai melihat versi diri mereka yang tidak pernah hidup, atau belum mati. Ini bukan kisah tentang siapa yang selamat. Ini adalah cerita tentang siapa yang masih diingat, dan siapa yang sudah menjadi bagian dari tempat itu. Karena di rumah sakit ini, yang keluar tak akan diingat, dan yang tinggal, tak akan bisa dijelaskan. Awan tebal menggantung di atas langit Ambarawa, menutupi cahaya matahari yang seharusnya menerangi bukit di ujung kota itu. Udara terasa lembab dan dingin, menyusup lewat celah pakaian. Dedaunan basah, tanah lembek oleh gerimis yang sempat turun beberapa jam lalu. Dari kejauhan, siluet bangunan tua berdiri tegak di atas bukit, dikelilingi oleh pagar besi berkarat yang nyaris tumbang dimakan waktu. Sebuah mobil van tua melintasi jalan kecil berbatu yang menanjak ke arah bangunan itu. Di dalamnya, 3 orang muda duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Arga duduk di kursi kemudi, tangannya menggenggam setir erat. Matanya sesekali melirik ponsel yang menunjukkan titik tujuan di Google Maps. Sinyal mulai hilang sejak setengah jam lalu. Di kursi samping, Randy memegang buku catatan lusuh penuh coretan, sementara di belakang, Mitha sibuk memeriksa kamera dan baterai. Ini pasti jalannya, ya? Tanya Randy tanpa melepaskan pandangan dari jendela. Kenapa jalur kayak gini sih harus banget dimasukin ke episode? Arga mengangguk pelan. Karena justru tempat kayak gini yang belum banyak dieksplor. Dan yang kayak gini, yang bikin penonton nempel. Mitha tertawa pelan. Asal jangan kita yang nempel di sini selamanya. Mobil berhenti di depan gerbang besar yang tertutup. Huruf tua, nyaris terhapus, masih bisa terbaca di lengkungan besi di atas pagar. Ziekenhuis. Rumah sakit jiwa, gumam Randy sambil turun dari mobil. Peninggalan Belanda. Keren juga sih. Arga turun dan berjalan ke arah pagar yang terbuka sebagian. Di ujung jalan setapak yang mulai tertutup ilalang, berdiri seorang lelaki tua berbaju abu-abu kusam. Wajahnya tirus, rambutnya tipis keperakan, dan tangan kirinya memegang seikat kunci tua. Kalian tim dokumenter itu? Tanyanya lirih. Iya, Pak. Saya Arga, ini Randy, dan Mitha. Kami dari kanal Kamera Malam. Udah janjian lewat telepon minggu lalu. Lelaki itu mengangguk pelan. Aku Parmin. Dulu jaga sini. Sampai sekarang ya, cuma saya yang mau rawat tempat ini. Arga tersenyum ramah. Makasih banyak sudah izinkan kami ambil gambar. Pak Parmin menatap mereka satu-satu, matanya tajam tapi lelah. Boleh syuting. Asal jangan masuk ruang bawah. Kalau kalian nekat, saya gak tanggung jawab. Iya, Pak. Kita cuma ambil gambar umum kok. Luar, lorong, ruang pasien. Nggak macam-macam. Baik. Pak Parmin membalikkan badan. Saya tunggu di pos depan sampai jam 6. Lewat itu, pagar saya kunci. Yang di dalam urusan kalian sendiri. Ketiganya saling pandang. Randy mengangkat alis. Ramah juga ya, sambutannya. Mitha hanya mengangkat kamera dan mulai merekam. Mereka berjalan masuk melewati pekarangan yang dipenuhi rumput liar dan puing-puing bangunan kecil. Suara kaki mereka beradu dengan kerikil dan daun kering yang berserakan. Bangunan utama menjulang di depan mereka. Gaya arsitektur kolonial, dengan pilar besar, jendela tinggi berteralis, dan dinding yang mengelupas. Di dalam, udara berubah drastis. Bau lembab dan debu menyeruak. Lantai ubin kotak-kotak kuning kecoklatan sudah retak di beberapa bagian. Lampu gantung tua menggantung diam, sebagian besar pecah atau miring. Suara burung kelelawar terdengar dari langit-langit. Arga menyalakan senter. Oke, kita mulai dari lorong barat. Ambil fotage koridor dan ruangan bekas terapi.
Kamera menyala. Mitha berjalan pelan sambil merekam. Suara narasi Randy mulai terdengar pelan, membaca skrip yang mereka siapkan sebelumnya. Bangunan ini dulunya merupakan rumah sakit jiwa untuk pasien-pasien ekstrim. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908. Setelah kemerdekaan, sempat diambil alih oleh tentara. Kemudian ditutup secara tiba-tiba pada tahun 1945. Tak pernah dibuka kembali secara resmi. Lorong demi lorong mereka telusuri. Ruangan kecil dengan ranjang-ranjang besi tua, kamar mandi dengan ubin pecah dan cermin buram. Setiap langkah menimbulkan gema pelan, seakan tempat itu menyimpan napasnya sendiri. Di ruang arsip, mereka menemukan lemari-lemari tua berisi berkas yang sebagian besar hancur dimakan rayap dan jamur. Randy membuka satu map berdebu dan membacanya pelan. Pasien nomor 087 nama, tidak tercatat. Catatan, mengalami halusinasi visual ekstrim. Perawatan, isolasi penuh di ruang bawah. Status, tidak diketahui. Arga menoleh. Nggak diketahui? Maksudnya ngilang? Randy mengangguk. Entah. Ini catatan tahun 1944. Banyak yang kayak gini. Pasien, tak dikenal, yang ditulis punya gejala aneh. Mitha mengarahkan kamera ke Randy, lalu ke map yang dibacanya. Tiba-tiba, suara, klik, terdengar. Kamera menyala dan mati sendiri. Baterainya tadi masih penuh. Loh, kata Mitha sambil mengernyit. Ini aneh. Arga menyalakan audio recordernya dan mencoba merekam ambience. Suara desiran angin masuk ke mic, lalu terdengar suara seperti langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Mereka bertiga berhenti. Itu suara siapa? Tanya Randy. Mereka menoleh ke lorong di belakang. Kosong. Mitha memutar ulang rekaman. Memang ada suara langkah. Lalu, seperti desahan panjang. Arga menunjuk kamera. Rekam semua. Jangan matiin. Mereka melanjutkan menyusuri lorong sampai tiba di ujungnya. Di sana, sebuah pintu besi besar terkunci dengan gembok tua. Mitha mengarahkan kameranya. Ini, ruang bawah. Arga mendekat. Dia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Lalu, tok. Seperti suara satu ketukan pelan dari balik pintu. Arga mundur, wajahnya tegang. Randy menggenggam bukunya erat. Kamera terus merekam. Bahkan ketika tidak ada yang bergerak. Dan di layar kecil kamera itu, selama sepersekian detik, ada wajah. Pucat. Menyeringai. Tepat di balik jeruji pintu besi. Malam pertama mereka di rumah sakit itu tidak pernah dimaksudkan sebagai malam bermalam. Awalnya, hanya sekadar ambil fotage menjelang maghrib, lalu kembali ke penginapan di bawah bukit. Tapi kabut yang turun terlalu cepat, sinyal yang hilang, dan hilangnya Pak Parmin membuat semuanya jadi tak terkendali. Mereka terpaksa bertahan. Setidaknya sampai pagi. Arga duduk bersandar di dinding ruang bekas administrasi, matanya menatap laptop yang baru saja menyala lagi setelah beberapa kali mati mendadak. Baterai anehnya penuh kembali, meski tidak pernah disambungkan ke listrik sejak sore. Hal-hal semacam itu, baterai kembali penuh, file yang hilang lalu muncul sendiri, sudah mulai mereka anggap biasa. Walaupun jauh di dalam, ketakutan mulai tumbuh pelan-pelan. Mitha terlelap sejenak, berselimut jaket dan sarung kamera. Sementara Randy, yang paling sulit tidur, masih mencatat di buku kecilnya. Dia menulis. Jam 1.34. Suara seperti geretan kuku di dinding barat. Belum dicek. Jam 1.52. Kursi roda berpindah posisi. Tidak ada yang menyentuhnya. Jam 2.03. Arga bilang lihat bayangan melintas di ujung lorong. Mitha tidak lihat apa-apa. Randy menatap jam tangannya. Pukul 2.11. Tiba-tiba, lampu sorot kecil di atas mereka padam. Kamera backup milik Mitha yang masih menyala mati seketika. Dan dari luar ruangan, terdengar suara detakan logam. Seperti seseorang menyeret benda berat, atau rantai panjang. Arga langsung duduk tegak, menyalakan senter kecil di sakunya. Sinarnya goyah. Lo denger? Bisiknya.
Randy mengangguk pelan. Mitha membuka mata, mengerjap, lalu bangun. Ada yang jalan di lorong? Mereka bertiga berdiri. Suara itu semakin jelas. Seret, seret, denting. Pelan, tapi mantap. Bergerak menuju arah mereka. Suara yang terlalu teratur untuk dianggap angin, tapi terlalu lambat untuk langkah manusia biasa. Arga mengangkat kamera genggam. Rekaman dimulai. Mereka membuka pintu perlahan. Lorong di depan kosong. Gelap. Hanya satu lampu senter kecil dari Arga yang berani menerobos kabut tipis yang merayap di lantai. Ambil gambar, bisik Arga. Apapun itu. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong. Setiap langkah bergema, dan gema itu terdengar seperti dibalas. Suara langkah lain. Di belakang mereka. Mitha menoleh. Kosong. Di ujung lorong, ada satu pintu terbuka, ruang perawatan utama. Bekas ruang rawat inap massal yang dulunya memuat belasan pasien dalam satu barisan. Langit-langitnya tinggi, cat mengelupas, dan jendela-jendela besar menghadap hutan gelap di luar. Di tengah ruangan itu, kursi roda tadi. Tapi sekarang, ada boneka kecil duduk di atasnya. Lusuh, tanpa kepala. Mitha mengarahkan kameranya ke sana. Tadi bonekanya nggak ada, katanya. Aku yakin. Ambil dari dekat, ujar Arga. Mereka melangkah pelan mendekati kursi roda. Saat kamera hampir mencapai jarak 2 meter, kursi itu bergerak sendiri. Pelan, maju setengah meter, lalu berhenti. Mitha menahan napas. Rekaman terus jalan. Kamera mendadak bergetar hebat, seperti menangkap interferensi kuat. Lalu dari speaker kamera, keluar suara rekaman, bukan suara mereka, tapi suara perempuan dewasa berbicara dengan nada lembut. Anak-anak ini, mereka belum selesai. Belum selesai. Kamera mati. Semua lampu padam. Gelap total. Arga menjatuhkan kamera dan menarik Mitha mundur. Randy menyalakan lampu senter dari ponselnya, tapi hanya berkedip sebentar, lalu mati juga. Suara detakan logam kembali terdengar. Tapi kali ini, sangat dekat. Di belakang mereka. Mereka lari. Lorong-lorong tua yang tadinya bisa mereka hafal dengan mudah kini seperti berubah. Mereka melewati pintu yang tidak mereka buka sebelumnya. Dinding yang semestinya putih pucat kini tampak menghitam. Langit-langit bergoyang pelan seperti perut makhluk hidup yang sedang bernapas. Mereka berhenti di depan tangga naik ke lantai 2. Tangga besi tua itu mengarah ke ruang perawat, kantor dokter, dan satu aula besar yang dulunya digunakan untuk terapi kelompok. Naik aja, bisik Arga. Cepat. Saat mereka mulai menaiki tangga, suara di bawah mereka berubah. Tok, tok, tok. Seperti suara seseorang memukul-mukul sesuatu dari bawah lantai. Pelan tapi teratur. Lalu dari arah bawah, sebuah suara anak kecil tertawa. Lirih. Pelan. Mitha tercekat. Dengar nggak? Randy mengangguk. Wajahnya pucat. Ini gak bisa dijelasin secara logika. Mereka sampai di lantai 2. Aula utama terbuka lebar. Di dalamnya, hanya ada bangku-bangku panjang yang sudah lapuk, papan tulis hitam, dan foto tua di dinding yang tidak lagi bisa dikenali. Mereka duduk di pojok ruangan, mencoba tenang. Arga membuka laptop lagi, ingin memastikan apakah file terakhir berhasil disimpan. Dan di layar, ada satu folder baru, bernama Jam 0211. Arga membukanya. Di dalamnya ada satu video berdurasi 2 menit 11 detik. Tanpa ada yang menekan play, video itu langsung berjalan sendiri. Menampilkan lorong yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tanpa mereka. Hanya lorong kosong. Kamera diam. Tidak ada suara, hanya dengungan pelan. Lalu, dari ujung lorong, muncul bayangan panjang. Seperti seseorang berdiri jauh di sana. Bayangan itu bergerak pelan, makin dekat ke arah kamera. Saat jarak tinggal 5 meter, video berhenti. Dan terdengar suara yang sangat dekat. Yang kamu rekam, akan merekam kamu kembali. Arga menutup laptopnya keras-keras. Wajahnya pucat. Kita harus keluar dari sini. Nggak bisa, kata Randy. Pintu terkunci. Pak Parmin nggak ada. Gak ada sinyal.
Terus kita ngapain di sini? Mitha menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti tepat di angka 2:11. Tak berdetak lagi. Dan entah kenapa, di salah satu foto tua di dinding aula, yang tadinya buram, tampak wajah Mitha. Duduk di barisan belakang. Mengenakan baju rumah sakit. Tersenyum kecil. Dikelilingi pasien-pasien lain yang tak mereka kenali. Matahari belum muncul. Jam di tangan Mitha masih menunjukkan pukul 2:11, meskipun sudah hampir 1 jam berlalu sejak rekaman aneh itu muncul. Mereka belum bisa keluar dari rumah sakit. Semua pintu di lantai bawah terkunci dari luar. Kabut menebal di jendela. Seolah tempat ini menolak mereka untuk pergi. Mereka bertiga kini duduk di lantai aula lantai 2, kelelahan tapi tetap berjaga. Randy terus membolak-balik catatannya. Arga diam 1000 bahasa sambil menatap laptop yang mati suri. Mitha memainkan senter kecil di tangannya, sinarnya bergerak pelan ke seluruh sudut ruangan. Kita nggak bisa terus diam di sini, ucap Randy akhirnya. Tempat ini kayak punya pola. Semua kejadian aneh itu kayak terikat jam 2:11. Iya, sahut Mitha pelan. Dan sepertinya, itu ada hubungannya sama ruang bawah. Arga mengangguk. Tapi kita belum bisa masuk ke sana. Terkunci. Kalau kita bisa cari kuncinya, atau cari arsip yang menjelaskan apa yang sebenarnya dulu terjadi. Ada satu tempat lagi yang belum kita jelajahi, gumam Randy. Ruang terapi. Yang mana? Tanya Mitha. Lantai 2 sayap timur. Katanya dulu dipakai buat terapi kelompok, hipnoterapi, bahkan semacam pengasingan sosial. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, mungkin ada di sana. Mereka bertiga bergerak perlahan menyusuri lorong sayap timur. Udara di lorong itu jauh lebih dingin. Dindingnya ditutupi dengan cat putih yang mengelupas, dan sesekali terlihat bercak merah samar di lantai, entah karat atau sesuatu yang lain. Pintu ruang terapi berdiri tinggi, dicat hijau tua. Di atasnya masih tergantung papan nama kayu, Groeps Behandeling, terapi kelompok. Pintu itu terbuka sedikit, berderit saat disentuh. Mitha mengarahkan kameranya. Cahaya senter menyorot ke dalam. Ruangan itu luas. Lantainya masih ubin mosaik bergaya Belanda. Di tengah ruangan, ada beberapa kursi kayu tua disusun melingkar. Sebagian besar sudah rapuh dan retak. Di dinding, ada papan besar dengan tulisan tangan samar dalam bahasa Belanda. Sebagian kalimat masih terbaca. Ika ZHRL Kenach. Aku melihatnya setiap malam. Randy membacanya pelan. Ini kayak catatan pasien. Atau sesi terapi. Di pojok ruangan, ada lemari besi kecil. Arga mendekatinya dan menarik pintunya. Berderit keras, lalu terbuka. Di dalamnya, map tua lusuh bertulisan tangan. Semuanya dalam bahasa Belanda campur tulisan Jawa halus. Mitha mengambil satu map dan membukanya pelan. Di dalamnya, foto-foto tua, kebanyakan hitam putih. Tampak ruangan ini digunakan untuk terapi kelompok, tapi ada satu foto yang menarik. Sebuah sesi terapi dengan 7 pasien. Satu di antaranya, tanpa wajah. Wajahnya hanya seperti noda gelap. Tidak terfokus. Anehnya, di bagian belakang ruangan dalam foto itu, ada kursi roda yang persis seperti yang mereka lihat tadi malam. Di belakang lemari, Randy menemukan satu gulungan mikrofilm tua dan proyektor kecil berdebu. Kita putar ini, katanya. Mereka menyalakan proyektor, menyambungkan ke power bank. Layar disorotkan ke dinding putih. Suara proyektor berdengung lirih. Gambar mulai muncul. Rekaman hitam putih. Sebuah ruangan besar, mungkin aula utama, penuh pasien dalam baju putih panjang. Ada seorang dokter berdiri di depan, memegang buku dan membaca sesuatu. Semua pasien menunduk. Suasana tegang. Tiba-tiba, dalam rekaman itu, lampu padam. Kamera terus merekam. Dan saat cahaya kembali menyala, satu pasien berdiri sendiri. Menatap lurus ke kamera. Wajahnya kosong. Hanya permukaan kulit halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Gambar membeku. Proyektor mendadak mati. Suara rekaman tetap terdengar, seolah terus hidup di udara.
Jangan rekam kami, kalian belum kembali. Arga berdiri dengan cepat. Wajahnya tegang. Cukup. Ini bukan cuma tempat angker. Ini tempat yang hidup. Randy membuka satu map terakhir, berharap ada sesuatu yang bisa membantu mereka memahami semua ini. Dan di dalamnya, sebuah catatan tangan, ditulis dengan tinta hitam tebal. Pasien No. 087, tidak dikenal. Tidak berbicara. Muncul pertama kali tahun 1929. Menghilang tahun 1943. Tidak ada catatan masuk. Tidak ada catatan keluar. Pasien tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Pasien tetap muncul di sesi terapi bahkan setelah ruang bawah dikunci. Ini pasien yang disebut di arsip yang kita temuin waktu di ruang bawah, kata Randy lirih. Mitha mengambil peta lantai bangunan dari laci bawah lemari. Ada satu bagian yang mencurigakan, sebuah lorong kecil dari ruang terapi langsung menuju ruang bawah, tapi ditutup dan tidak digambarkan di peta modern. Jadi ruang bawah itu bisa diakses dari sini? Tanya Arga. Seharusnya. Mereka mencari sepanjang sisi ruangan. Di belakang papan tulis, ditemukan pintu kayu kecil setinggi pinggang, disamarkan dengan cat dan kayu penutup. Arga mendorongnya dengan kuat. Papan kayu runtuh, dan lorong sempit terbuka. Bau menyengat langsung menyambar. Udara di dalamnya dingin seperti lemari mayat. Kita masuk sekarang? Tanya Mitha, suaranya gemetar. Arga menyalakan perekam audio dan mengangguk. Kita sudah sejauh ini. Kita lihat apa yang mereka kunci selama hampir seabad. Lorong itu hanya cukup untuk satu orang berjalan membungkuk. Dindingnya bata merah mentah, rembesan air mengalir perlahan dari langit-langit. Suara langkah mereka menggema pelan, dan di kejauhan, terdengar suara pernapasan. Bukan milik mereka. Di ujung lorong, ada pintu besi, mirip dengan yang mereka lihat dari atas waktu hari pertama. Tapi kali ini, terbuka sedikit. Mereka saling pandang. Dari celah pintu, menguar bau logam dan jamur. Dan dari dalam, terdengar suara anak-anak bernyanyi. Lirih. Lagu lama dalam bahasa Belanda yang mereka tak mengerti, tapi nadanya sedih dan dingin. Tepat saat Arga menyentuh gagang pintu, jam tangan Mitha bergerak sendiri. Jarumnya melompat, menunjuk waktu baru, pukul 2.12. Waktu yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Lalu, semua lampu padam. Suara nyanyian berubah jadi jeritan. Dan pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan bunyi keras. Dari dalam ruang bawah, sesuatu menyambut mereka. Ruang bawah tanah di Rumah Sakit Belanda Ambarawa bukan seperti yang mereka bayangkan. Lorong sempit yang membawa mereka ke sana kini telah menutup rapat di belakang, dan udara di dalam begitu pekat hingga setiap napas terasa berat, seperti menghirup debu usia seabad. Arga menyorotkan senternya ke sekeliling. Tembok bata merah tampak lebih tua dan lembab, seakan dinding itu masih bernapas. Tidak ada ventilasi. Tidak ada suara dari luar. Hanya mereka bertiga, di bawah tanah, dalam ruangan yang seharusnya tidak pernah dibuka kembali. Kita harus rekam semua, bisik Arga sambil mengangkat kamera kecilnya. Mitha mengangguk, walau tangannya gemetar. Randy diam. Buku catatannya masih tergenggam erat, tapi tak lagi ditulis apa-apa. Di depan mereka, lorong bercabang 3. Masing-masing menuju ke ruangan berjeruji besi. Seperti sel isolasi. Ini kayak penjara, ucap Mitha pelan. Randy menoleh. Atau kuburan. Mereka berjalan ke sel pertama. Jerujinya berkarat. Di dalamnya, hanya ada ranjang besi dengan sabuk kulit yang masih terpasang. Dindingnya penuh coretan, bukan kata-kata, melainkan garis-garis. Ribuan garis vertikal, sejajar, seperti catatan hari yang dicoret perlahan selama bertahun-tahun. Mitha mendekat dan memfokuskan kamera. Di antara garis-garis itu, ada satu tulisan samar. Aku masih di sini. Suara kamera mengeluarkan bunyi, klik, tanda mulai merekam ulang. Tapi tidak ada yang menyentuhnya. Sel kedua lebih mengerikan. Lantainya penuh goresan. Seperti cakaran. Di pojok, ada kursi rotan tua yang nyaris hancur,
dan di atasnya sesuatu terbungkus kain putih. Arga maju pelan dan menyorotkan senter. Bukan tubuh. Bukan tulang. Tapi topeng. Terbuat dari kain kasa yang dijahit kasar membentuk wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya hanya lubang besar tanpa bibir. Randy berbisik. Ini kayak alat buat nahan pasien, biar nggak gigit diri sendiri. Mitha menjauhkan kamera. Atau biar nggak teriak. Arga mengambil rekaman close up. Tapi saat kamera mendekat, topeng itu bergerak sedikit. Seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam kursi. Mereka bertiga mundur. Seketika ruangan menjadi lebih dingin. Kamera Mitha kembali berkedip. Suara dari mikrofon terdengar seperti dengungan listrik, lalu berubah menjadi napas berat. Sangat dekat. Sel ketiga berada di ujung lorong. Pintunya berbeda, bukan jeruji besi, tapi pintu kayu tebal dengan palang besi melintang. Ini yang dikunci paling kuat, kata Randy. Kalau pasien 087 memang ada, kemungkinan disinilah dia pernah dikurung. Arga mengangkat kameranya. Mitha menyalakan 2 lampu tambahan. Randy menarik palang pintu. Berderit pelan. Lalu mereka mendorong pintu itu bersama-sama. Ruangan di balik pintu jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Tidak seperti sel, ruangan ini seperti aula bawah tanah. Langit-langitnya rendah, lantainya tanah padat. Dan di tengah ruangan itu, ada tempat tidur batu. Di atasnya, sesuatu terbaring. Itu bukan manekin, kan? Bisik Mitha. Arga mendekat, pelan-pelan. Benda di atas batu itu menyerupai tubuh manusia. Tinggi, kurus, seluruh permukaan kulitnya kering dan abu-abu, seperti mumi. Wajahnya tertutup kain putih yang dililitkan erat. Tangan dan kakinya diikat dengan tali yang sudah membusuk. Tiba-tiba, rekaman kamera menunjukkan interferensi berat. Layar bergoyang, suara berdesis. Dan dari speaker kamera terdengar bisikan, bukan dari ruangan ini, tapi dari rekaman masa lalu. Dia tidak lahir. Dia datang. Malam pukul 2.11. Dari belakang cermin. Arga mundur cepat. Napasnya terengah. Mitha menunduk. Matanya membelalak. Itu bukan rekaman kita. Itu suara perempuan tua. Dan dia bilang sesuatu tentang cermin. Di pojok ruangan, ada satu cermin tinggi berbingkai besi, tertutup kain putih. Mereka belum menyadarinya tadi. Perlahan, Randy berjalan ke arah cermin itu. Jangan dibuka, kata Mitha cepat. Aku cuma mau lihat, bisik Randy. Tangannya mengangkat kain penutup itu. Dan di baliknya, bukan pantulan mereka, melainkan 3 orang lain. 3 sosok berdiri di ruangan yang sama, dengan posisi yang sama. Tapi wajah mereka bukan wajah Randy, Arga, atau Mitha. Wajah mereka kosong. Pipih. Mata hitam. Senyum tipis di bibir yang tak wajar. Dan mereka bergerak. Bernapas. Walau mereka yang asli tak bergerak. Arga langsung menutup cermin dengan kain. Kamera Mitha terjatuh dan menyala otomatis. Tiba-tiba, tubuh di atas tempat tidur menggerak perlahan. Jari-jari panjangnya menegang. Tulangnya berbunyi patah-patah. Lalu, ia mengangkat kepala. Di balik kain putih itu, tak ada wajah. Hanya rongga hitam gelap. Dan dari dalam rongga itu, suara terdengar, bukan dengan mulut, tapi dalam kepala mereka. Kalian melihat aku, maka kalian adalah aku. Semua lampu padam. Kamera tetap merekam, meski gelap. Lalu layar berubah, bukan menampilkan rekaman terakhir, melainkan video yang belum pernah mereka ambil. Dalam video itu, tampak Arga duduk sendirian, di ruangan terapi. Mitha berdiri di dekat pintu, menatap kosong. Dan Randy, tidak ada. Suara rekaman terdengar di speaker kamera. Yang melihat ruang ini, tak bisa keluar. Bukan karena dilarang. Tapi karena mereka sudah menjadi bagian. Mereka berlari keluar lorong. Lorong tampak lebih panjang. Lebih gelap. Lebih dingin. Pintu kayu kecil yang tadi mereka masuki dari ruang terapi, sudah tidak ada. Hanya dinding batu yang rata. Tak ada jalan keluar. Di dalam gelap, satu-satunya cahaya adalah dari kamera kecil yang masih menyala. Dan di layar kamera itu,
perlahan muncul tulisan. Pasien 087, jumlah bertambah. Lorong bawah tanah itu menelan waktu seperti lubang hitam. Mereka bertiga, Arga, Mitha, dan Randy, masih berdiri membeku di depan dinding batu tempat pintu tadi seharusnya berada. Tapi kini hanya batu kasar dan tanah. Pintu kecil itu, lorong yang tadi mereka lewati, semuanya lenyap begitu saja. Arga mencoba menyalakan kembali pemancar sinyal kecil di ranselnya. Gagal. Bahkan lampu indikatornya mati. Mitha duduk bersandar di dinding, tubuhnya gemetar tanpa suara. Randy berdiri diam, menatap layar kamera yang masih menyala di genggaman Arga. Layar itu menampilkan video yang tidak pernah mereka ambil. Video itu merekam sebuah ruangan di lantai atas, salah satu kamar pasien lama. Mereka mengenal lantainya dari warna ubin dan susunan jendelanya. Di dalamnya, ada seseorang yang terbaring di atas ranjang tua, wajahnya menghadap ke dinding. Kamera tetap diam, hanya menyorot tubuh itu. Lalu, perlahan, tubuh di atas kasur itu berbalik sendiri, walau tanpa gerakan normal. Lehernya memutar lebih dulu, dengan suara krek yang terdengar di speaker kamera, lalu diikuti seluruh tubuhnya. Dan wajah yang terlihat adalah wajah Randy. Tapi matanya kosong. Dan mulutnya terbuka, terlalu lebar, hingga rahangnya tampak retak. Randy langsung menjatuhkan catatannya dan mundur. Wajahnya pucat pasi. Itu, bukan aku. Aku gak pernah di ruangan itu. Suaranya gemetar. Arga membekukan gambar. Wajah itu benar-benar dirinya. Tapi versi dirinya yang sudah bukan manusia. Ini kayak kita direkam dari waktu yang belum terjadi, bisik Mitha. Atau sudah terjadi di tempat lain. Kamera mati lagi. Tiba-tiba dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, dan konstan. Mereka tak menunggu untuk melihat apa itu. Arga menarik Randy dan Mitha, dan mereka mulai lari menyusuri lorong kembali. Entah kemana, hanya mengikuti arus angin yang terasa lebih ringan. Lorong bercabang, berputar, seperti terus berubah bentuk. Hingga akhirnya mereka menemukan tangga kecil yang menanjak ke atas. Tangga itu tersembunyi di balik tembok pecah yang seolah baru saja jebol. Tanpa pikir panjang, mereka naik satu-satu. Udara mulai terasa berbeda. Bau tanah tergantikan bau lembab ket tua dan karat. Dan akhirnya, mereka keluar ke lantai 2 rumah sakit, di ruang pasien paling timur. Kita balik ke atas, kata Arga dengan napas terengah. Lorong bawahnya, ngeluarin kita ke tempat yang beda. Mitha memeriksa peta lantai. Ruang ini dulunya buat pasien yang tidak bisa bersosialisasi. Kasur-kasur di sini masih ada. Ruangan itu panjang dan remang. 8 kasur besi berjajar rapi di kiri dan kanan. Sebagian masih ada bantal, sebagian kosong. Semuanya tampak seperti baru ditinggalkan tadi pagi, padahal bangunan ini sudah kosong lebih dari 70 tahun. Randy berjalan pelan ke tengah ruangan, lalu berhenti. Ia menunjuk salah satu kasur paling ujung. Ada seseorang berbaring di sana. Mereka mendekat perlahan. Sosok itu mengenakan baju pasien putih lusuh, rambutnya hitam panjang menjuntai ke samping wajah. Tubuhnya tidak bergerak. Dari jarak 3 meter, tampak napas naik turun pelan, sangat pelan. Arga mengangkat kamera dan mulai merekam. Apa dia hidup? Mitha merunduk sedikit, mencoba mendengar. Tidak ada suara. Hanya detak jantung mereka sendiri. Aku kayak pernah lihat dia, gumam Randy. Di mana? Di foto tadi, yang di ruang terapi. Dia salah satu pasien. Arga membuka kembali peta dan catatan. Memang benar. Salah satu foto terapi menunjukkan perempuan dengan postur dan wajah yang mirip, duduk di kursi baris tengah, menatap kamera. Foto itu dari tahun 1939. Ini gak masuk akal, bisik Mitha. Dia gak mungkin hidup. Lalu, tubuh perempuan itu bergerak. Tangannya perlahan terangkat, dan ia menunjuk ke arah mereka. Tapi bukan menunjuk secara acak. Hanya ke satu orang. Randy. Randy langsung mundur. Apa-apaan ini? Mata perempuan itu terbuka, hitam seluruhnya.
Dari mulutnya keluar suara serak, bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, tapi seperti bahasa asing yang sangat tua. Arga merekam. Audio masuk ke mic. Suara itu terdengar seperti Kai heb je gezien, jij bent het, jij bent de volgende. Mitha menelan ludah. Apa? Itu bahasa Belanda? Randy mendadak lemas. Aku ngerti, sebagian. Dia bilang, kamu sudah melihat, kamu, yang berikutnya. Kamera Mitha mati. Lampu sorot padam. Semua suara menghilang. Lalu, satu demi satu, kasur-kasur lainnya mulai berdecit. Bukan karena angin, tapi karena ada yang duduk di atasnya. Suara desahan. Suara gesekan kain. Mereka bertiga menoleh ke kiri dan kanan. Di setiap kasur, ada sosok. Muncul entah dari mana, tanpa suara. Pasien-pasien tua. Kulit mengelupas. Wajah hancur. Mata kosong. Mulut bergumam. Tapi tidak bergerak. Hanya duduk. Menatap. Dan di tengah ruangan itu, sosok perempuan tadi berdiri. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar suara anak kecil tertawa, suara tua menggumam, suara pintu besi, suara lonceng gereja, suara pasien teriak, suara dokter menulis. Semuanya bercampur jadi satu dengungan gila. Arga menjatuhkan kameranya. Mitha menjerit. Randy jatuh tersungkur. Dan dari arah jendela, kabut masuk ke dalam ruangan. Kabut tebal, seperti cairan putih hidup, merayap cepat dari bawah ke atas. Mengelilingi mereka, menutupi seluruh tubuh pasien-pasien itu. Hingga satu demi satu, mereka menghilang. Tinggal ruangan kosong. Kasur tua. Dan suara detak jam, yang kembali berhenti di angka pukul 2.11. Mitha membuka mata. Semua hilang. Randy dan Arga tidak ada. Ruangan kosong. Tak ada pasien. Tak ada kamera. Tak ada kabut. Hanya dirinya, berdiri di tengah ruangan dengan satu benda di tangannya. Buku catatan Randy. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan tangan. Aku bukan lagi aku. Dan waktu ini, bukan lagi waktu. Mitha berdiri di tengah ruang pasien lantai 2 yang kosong. Udara terasa berat dan sunyi, seperti dunia berhenti bergerak. Semua kasur telah lenyap, tak bersisa. Dinding yang semula dipenuhi bercak jamur kini bersih seperti baru dicat. Tidak ada Arga, tidak ada Randy. Hanya dirinya, buku catatan Randy di tangan, dan satu lampu kecil yang menggantung di tengah langit-langit, berkedip lemah. Ia memutar tubuhnya perlahan, memastikan semuanya nyata. Lantai masih basah, tapi tidak berbau. Jendela tertutup rapat. Langit di luar, abu-abu, seperti waktu tak lagi siang atau malam. Arga? Randy? Suara Mitha hanya menggema pelan, dan anehnya, tidak membal. Seolah udara menelan semua suara sebelum sempat memantul kembali. Ia membuka buku catatan Randy. Halaman terakhir tetap sama. Aku bukan lagi aku. Dan waktu ini, bukan lagi waktu. Tapi di belakang halaman itu, kini ada tambahan. Tulisan berbeda. Lebih rapi. Seperti tulisan perempuan. Seseorang harus tinggal. Seseorang harus menggantikan. Yang melihat harus menjadi. Mitha merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh keluar ruangan, lalu menyusuri lorong perlahan. Sepatu bootnya berdecit tiap kali menginjak lantai yang lembab. Semua pintu di sepanjang lorong kini tertutup rapat, dan di masing-masingnya, tertera nama-nama pasien dengan huruf timbul. Salah satunya, tertulis, Mitha Rahmawati, pasien nomor 118. Ia berhenti. Tubuhnya membeku. Apa maksudnya? Bisiknya. Ia tidak membuka pintu itu. Tidak berani. Ia terus berjalan sampai tiba di tangga. Menuruni anak-anak tangga tua dengan pelan, berharap menemukan sesuatu yang nyata di bawah sana. Lantai dasar tampak berbeda. Meja resepsionis bersih. Poster-poster kesehatan dalam bahasa Belanda kembali menggantung di dinding. Cahaya lampu kuning temaram menyinari lorong. Bahkan jam dinding di ujung koridor tampak bekerja.
menunjukkan pukul 9.03. Seolah rumah sakit ini kembali hidup. Mitha berjalan ke ruang tunggu. Seseorang duduk di kursi panjang, membelakanginya. Tubuhnya tinggi, mengenakan jas dokter putih. "Permisi?" tanya Mitha pelan. Sosok itu tidak menoleh. Hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah ruang sebelah. Mitha mengikuti arah telunjuk itu. Ruangan itu dulunya ruang arsip. Sekarang terlihat bersih dan terang. Di dalamnya ada rak-rak penuh berkas, dan satu meja kerja dengan kamera dokumenter mereka terletak di atasnya. Kamera itu menyala, merekam, dan di layar kecilnya, tampak dirinya sendiri, sedang berdiri mematung di pintu ruangan ini. Mitha mendekat. Kamera itu merekam dengan format waktu lama, hitam putih, gambar agak berkedip, suara mendengung halus. Di samping kamera, ada kaset pita tua, diberi label tulisan tangan. Dokumentasi pasien baru. Pengganti 087. Mitha membuka kaset itu. Pita di dalamnya masih utuh. Tak paham harus berbuat apa, ia menaruhnya kembali. Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Di pojok, ada cermin tinggi berdiri menghadap tembok. Tanpa sadar, ia melangkah ke arah cermin itu dan menghapus debunya dengan lengan baju. Pantulan dirinya muncul. Namun, bukan dirinya. Dalam cermin, wajah yang tampak masih seperti Mitha, tapi lebih pucat. Matanya lebih gelap. Dan di belakang dirinya dalam cermin, ada dua sosok. Arga dan Randy. Mereka berdiri diam. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Dan perlahan, mereka tersenyum. Tapi bukan senyum hangat. Itu senyum pasrah. Seperti seseorang yang sudah kehilangan rasa takut. Tiba-tiba, dari belakang Mitha, bukan dari cermin, terdengar suara langkah pelan. Ia berbalik cepat. Di depan pintu, ada dirinya. Diri lain. Sama persis. Pakaian, rambut, semuanya. Perempuan itu menatap Mitha dengan mata dingin. Lalu berkata, dengan suara yang identik. "Aku yang akan keluar. Kamu tinggal." Mitha mundur. "Apa maksudmu?" "Seseorang harus menggantikan. Kamu sudah melihat. Kamu sudah merekam. Sekarang, kamu bagian dari tempat ini." Perempuan itu berjalan mendekat. Wajahnya tetap datar. Tapi, Mitha mundur lagi. Aku belum." Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Lututnya lemas. Penglihatannya mulai kabur. Kamera di meja tetap menyala, merekam semua. Perempuan di depannya kini hanya berdiri, menonton. Tak bergerak. Suara mendengung mulai memenuhi ruangan. Suara rekaman berputar mundur. Dan dalam desingan itu, terdengar kalimat lain. Yang keluar tidak akan diingat. Yang tinggal, akan dikenang. Lalu, gelap. Beberapa hari kemudian, berita muncul di media lokal dan akun-akun misteri di internet. Tim dokumenter hilang di Rumah Sakit Tua Ambarawa. Hanya satu kamera ditemukan. Di dalam rekaman kamera itu, tampak seseorang berjalan keluar dari rumah sakit saat fajar. Mengenakan jaket tim dokumenter. Wajahnya tidak terekam dengan jelas. Ia berjalan pelan, menyusuri jalan setapak berbatu, lalu menghilang ke arah jalan raya. Namanya tidak diketahui. Polisi menemukan satu buku catatan di ruang tunggu rumah sakit. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tinta hitam. Pasien 087 telah diganti. Rumah sakit siap menerima. 1 minggu setelah itu, rumah sakit kembali sunyi. Tapi di salah satu jendela lantai 2, jika diperhatikan dari kejauhan saat dini hari, tampak seseorang berdiri. Mengintip dari balik tirai lusuh. Menatap keluar. Menunggu yang berikutnya datang. Namanya Devi Sukma. Dosen komunikasi visual dan penggiat arsip audiovisual independen di Semarang. Pada Minggu pagi, ia menerima paket tak bernama yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Dibungkus kertas koran, ditulisi hanya satu kalimat. "Tolong putar ini. Jangan sendiri." Di dalamnya, sebuah kamera handicam lawas, model tahun 2014. Baterainya masih terpasang,
dan satu kaset mini DV sudah tertancap di dalam. Devi mengenali kamera itu. Itu milik Randy, editor dari kanal dokumenter horor, Retaka. Tim yang hilang 3 minggu lalu di rumah sakit bekas kolonial di Ambarawa. Kasus mereka belum selesai. Pencarian masih dilakukan, tapi media sudah bosan. Hanya tersisa potongan info samar di forum-forum Reddit lokal dan akun misteri Instagram. Devi tidak menunggu. Dia membawa kamera itu ke ruang arsip miliknya, menutup semua tirai, dan menyambungkan kamera ke monitor besar dengan kabel RCA tua. Ia tekan tombol play. Gambar pertama muncul. Kamera menyorot ruangan gelap dengan satu sumber cahaya, lampu bohlam yang menggantung dari langit-langit. Dalam rekaman itu, tampak Mitha, duduk sendirian di tengah ruangan. Wajahnya pucat. Tangan menggenggam buku. Kamera tidak digerakkan siapapun, tapi terus menyorot dirinya, dari sudut tinggi, seperti CCTV. Mitha bicara pelan. Kalau ini berhasil keluar, tolong jangan cari kami. Suara di sekelilingnya bergema, seolah ada banyak mulut mengulang-ulang kalimatnya. Kami tidak mati. Tapi kami bukan kami lagi. Devi mencatat setiap detik. Tangannya gemetar. Kamera lalu berpindah ke koridor rumah sakit. Di sana, muncul siluet Arga berjalan membelakangi kamera, tapi rekaman seperti dibalik, tiap langkahnya seperti maju dan mundur sekaligus. Lalu layar berkedip, dan muncul wajah Randy. Sangat dekat dengan lensa. Mulutnya membuka dan menutup, tapi tidak ada suara. Devi berhenti. Mengulang bagian itu. Memperbesar suara latar dengan software edit audio. Dan dari noise putih yang muncul, perlahan terdengar gumaman. Pasien baru dicatat jam 2:11. Nomor 118. Nomor 118. Itu, Mitha. Devi menarik napas dalam-dalam. Dia belum memberitahu siapapun bahwa ia menerima rekaman ini. Setelah mematikan kamera, ia periksa kaset kedua yang ada dalam paket. Ini bukan mini DV, melainkan kaset pita analog. Jenis yang biasa dipakai untuk rekaman wawancara tahun 80-an. Devi punya tape player tua. Ia pasang kaset itu. Tombol play ditekan. Tape berjalan dengan bunyi gemeretak halus. Lalu, sunyi. Beberapa detik tak ada suara, hingga akhirnya terdengar satu ketukan. Disusul napas berat. Dan suara perempuan, bukan suara Mitha, bukan suara siapapun yang Devi kenal. 7 pasien dulu, semua harus disegel. Yang ke-8 datang, tapi tidak pergi. Dia menunggu 9, karena 9 adalah angka sempurna. 9 adalah gerbang. Lalu suara berganti jadi anak-anak tertawa. Cepat, patah-patah. Setelah itu, muncul suara ketikan mesin tik, lalu langkah cepat seperti sepatu kulit di lantai rumah sakit. Tape terus berputar, dan suara terakhir yang keluar adalah Devi sendiri. Tolong, kalau ini berhasil keluar. Ia menjatuhkan headset. Berhenti. Menatap tape itu. Dia belum pernah merekam suara itu. Belum pernah membaca naskah atau mengucapkan kalimat tersebut. Tapi suaranya ada. Dalam rekaman itu. Persis. Lengkap. Dengan napas, intonasi, dan gemetarannya. 3 hari kemudian. Devi mendatangi rumah sakit Ambarawa. Sendirian. Tidak membawa alat berat. Hanya satu kamera saku dan voice recorder. Ia masuk dari celah samping yang dibuka warga saat penyelamatan dulu. Bangunan itu lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Namun saat ia mencapai aula depan, ia melihat seseorang duduk di kursi tua bekas resepsionis. Perempuan. Mengenakan jaket tim dokumenter, Retaka. Punggungnya tegak. Tidak bergerak. Wajahnya menghadap jendela besar ke arah hutan. Devi melangkah mendekat. Mitha? Sosok itu tidak menjawab. Tapi perlahan, kepalanya menoleh. Dan wajahnya, benar. Mitha. Matanya kosong. Tapi bibirnya membuka pelan. Dan berkata dengan suara Devi. Kamu sudah dengar suara itu. Kamu yang berikutnya. Pulanglah sekarang. Sebelum waktu berhenti di 2:11. Devi mundur perlahan. Tapi kaki-kakinya terasa berat. Dari belakang, suara rekaman kaset terdengar lagi.
Bukan dari alat, tapi dari udara itu sendiri. Satu datang membawa suara. Satu pergi membawa tubuh. Satu tinggal membawa wajah. Satu lagi, membawa semua. Lampu gantung di aula mulai berkedip. Dan semua jam di dalam bangunan berdentang serentak. Bukan pukul 2:11. Melainkan pukul 2:12. Waktu mulai bergerak. Tapi hanya untuk mereka yang telah masuk. Beberapa hari setelah itu, warga melihat asap putih keluar dari jendela ruang pasien lantai 2. Tim penyelamat naik ke atas. Dan di salah satu kasur, ditemukan sebuah tas ransel kecil. Isinya, kamera saku milik Devi. Satu kaset mini DV. Dan sebuah catatan singkat. Jangan putar ini. Bukan karena isinya mengerikan. Tapi karena setelah mendengar, kamu akan paham. Dan kamu akan kembali. Bangunan itu tampak biasa dari luar, ruko 2 lantai di tengah gang kecil kota lama Semarang. Cat putihnya mulai kusam, papan kayu bertuliskan, pameran audio visual independen, tergantung miring di depan pintu. Tidak ada penjaga. Tidak ada tiket masuk. Hanya satu lonceng kecil di atas pintu kaca, yang berbunyi nyaring setiap kali seseorang masuk. Di dalamnya, suasana seperti museum mini. Rak-rak kaca menampilkan kamera tua, perekam suara dari tahun 70-an, tumpukan pita VHS dan kaset mini DV. Di sudut ruangan, ada layar besar menampilkan dokumenter lokal tanpa suara. Semua tenang. Kecuali satu ruangan di belakang. Ruangan itu ditandai dengan tulisan tangan di kertas kuning, diselotipkan ke pintu. Pameran sementara, arsip retaka. Tidak diperbolehkan memotret. Tidak diperbolehkan membawa pulang. Selama seminggu terakhir, orang-orang mulai datang. Bukan orang banyak. Hanya segelintir yang tahu lewat forum-forum terbatas. Mereka datang dengan penasaran, ingin tahu apa yang tersisa dari tim dokumenter yang hilang di Rumah Sakit Kolonial Ambarawa. Apa yang direkam? Apa yang ditemukan? Di dalam ruangan itu, dipajang. Kamera handicam milik Randy, masih bernoda lumpur di sisi kiri. Rekaman suara Mitha dari hari terakhir, diputar terus-menerus dalam loop 2 menit. Peta lantai rumah sakit, disusun ulang dari coretan dan foto. Dan satu item paling menarik, cermin tinggi berbingkai besi, katanya ditemukan di ruang terapi pasien. Pengunjung tidak diizinkan menyentuh apapun. Hanya melihat. Tapi mulai hari ketiga, laporan aneh mulai masuk. Pengunjung pertama, seorang mahasiswa dari Salatiga, melaporkan bahwa setelah pulang dari museum, wajahnya muncul di cermin kamarnya sendiri, bahkan saat ia tak berdiri di depannya. Pengunjung lain mendengar suara bisikan dari headphone pameran yang diputar meski tak terhubung ke listrik. Beberapa mengalami mimpi berulang. Selalu dimulai dengan jam yang menunjukkan pukul 2:11, dan suara perempuan berkata, "Kalau kamu sudah lihat, kamu akan kembali." Pengelola museum, seorang pria tua bernama Pak Wicaksono, akhirnya menghentikan akses publik. Tapi sebelum ruangan itu ditutup sepenuhnya, ada satu rekaman CCTV dari malam keempat pameran. Dalam video itu, pukul 1:57 dini hari. Museum sunyi. Semua lampu mati kecuali satu, yang menerangi ruangan arsip retaka. Kamera pengawas menyorot pintu ruangan dari luar. Tidak ada siapapun. Lalu, lampu di dalam ruangan mulai menyala sendiri, satu persatu. Kamera handicam di etalase bergetar sedikit, meski tak ada getaran lantai. Dan cermin besar di sudut ruangan, berembun. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari balik cermin. Tipis, pucat, jari-jari panjang. Tangan itu menyentuh permukaan kaca dari dalam. Lalu menghilang. 1 menit kemudian, kamera handicam menyala sendiri. Dan merekam selama 2 menit 11 detik. Ketika file hasil rekaman diperiksa, yang terekam hanyalah satu gambar. Sebuah ruangan putih kosong. Di tengah ruangan itu, ada kursi rotan. Dan di atas kursi, buku catatan Randy, terbuka di halaman terakhir. Halaman itu memperlihatkan tulisan baru. "Kami masih di sini, hanya berganti wajah. Jangan melihat lebih dari sekali. Karena yang kedua, bukan kamu yang menatap." Pada hari museum resmi ditutup,
seorang pengunjung terakhir datang. Seorang anak laki-laki, sekitar 12 tahun, bersama ibunya. Si ibu membaca brosur. Si anak diam menatap cermin. Lalu, menurut kesaksian staf museum, anak itu berkata pelan, "Mah, itu aku. Tapi aku lagi duduk di kursi." Aku senyum ke aku. Ketika si ibu melihat ke cermin, tak ada apa-apa. Tapi malamnya, anak itu menggambar sesuatu sebelum tidur. Gambar itu memperlihatkan ruangan besar kosong. Satu kursi rotan. Seseorang duduk dengan wajah polos. Dan dari belakang kursi, tangan-tangan keluar dari lantai. Ibunya menyimpan gambar itu, tapi 2 hari kemudian, anaknya menghilang dari rumah. Tidak ada jejak. Satu-satunya yang tertinggal di meja belajarnya adalah handphone dan satu tulisan di kertas kecil. "Aku cuma mau lihat sekali lagi." Seminggu setelah museum ditutup, Pak Wicaksono mengembalikan semua benda pameran ke dalam gudang pribadi. Tapi ia tidak pernah menyentuh cermin itu lagi. Hanya menutupnya dengan kain hitam dan menggembok ruangannya. Namun setiap malam, ia merasa ada suara napas dari balik dinding. Dan jam tua di lorong belakang rumahnya selalu berhenti di pukul 2.11. Malam itu hujan turun pelan di kota lama Semarang. Di sebuah kos tua, Indra duduk sendiri di depan laptop. Ia bukan siapa-siapa, bukan dosen, bukan peneliti, bukan pemburu misteri. Hanya mahasiswa semester akhir yang suka menjelajahi forum-forum gelap demi bahan skripsi bertema audiovisual sebagai rekaman pengalaman metafisik. Ia tidak pernah benar-benar percaya hantu. Sampai seminggu lalu, ketika seseorang mengiriminya tautan file dari akun anonim. Nama filenya 118 Retaka Kat MKV. Ia nyaris mengabaikannya. Tapi begitu dibuka, file itu bukan video, bukan juga audio, melainkan tulisan diam. Layar hanya menampilkan satu kalimat. "Jika kamu menonton yang tidak bisa ditonton, maka kamu akan mendengar apa yang tidak bisa didengar." Lalu layar padam. Dan dari speaker laptop, keluar suara. Tidak seperti rekaman biasa. Suara ini masuk langsung ke kepala. Bukan dalam bentuk kata. Lebih seperti ingatan. Dan dalam beberapa detik, Indra bisa melihat sesuatu. Ia berada di koridor rumah sakit tua. Lampu redup. Kasur-kasur tua berjajar, kosong. Lalu satu suara terdengar. Lembut, perempuan, namun datar. Tidak semua suara bisa diabadikan dengan alat. Beberapa hanya bisa disimpan oleh tubuh. Indra terbangun. Mimpi? Mungkin. Tapi sejak malam itu, jam dinding di kamarnya selalu berhenti di pukul 2.11. Seminggu kemudian, Indra mulai mengalami gangguan lain. Tiap kali memutar rekaman suara apapun, wawancara, podcast, kuliah dosen, selalu ada satu bagian yang terpotong. Dan diganti dengan suara asing. Kadang bisikan. Kadang seperti detak jantung yang terlalu lambat. Kadang, seperti suara dirinya sendiri, mengulang satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan. "Aku sudah lihat. Sekarang aku harus ingat." Di cermin kamar mandi, pantulan wajahnya berubah-ubah. Bukan drastis. Hanya sedikit. Posisi alis yang bergeser, mata yang terlalu dalam, atau senyum yang muncul tanpa ia sadari. Ia mulai menulis semuanya. Catatan demi catatan. Dan dalam satu malam yang terlalu sunyi, ia menyadari satu hal. Namanya tertulis dalam daftar pasien rumah sakit itu. Arsip yang tersebar di forum misteri menunjukkan. Pasien nomor 122, Indra. Masuk 2025. Belum keluar. Padahal rumah sakit itu sudah tidak beroperasi sejak 1949. Indra memutuskan satu hal, ia harus pergi ke sana. Bukan untuk menyelamatkan siapapun, tapi untuk membuktikan, apakah semua ini nyata, atau hanya virus informasi yang menular melalui pikiran. Ia naik motor malam hari. Perjalanan 1 jam dari Semarang ke Ambarawa ditempuh dalam diam. Udara semakin dingin mendekati lokasi. Langit kosong. Bahkan jangkrik tak terdengar. Setibanya di sana, pagar rumah sakit sudah dibuka setengah. Tidak ada petugas. Tidak ada larangan. Seolah tempat itu menunggunya.
Indra masuk dengan satu senter kecil dan voice recorder. Lantai pertama kosong. Lantai 2, berdebu. Lorong panjang menuju ruang pasien, tetap seperti dalam visinya. Dan saat ia mendekat ke ruang tengah, ia melihat seseorang. Perempuan, duduk di kursi. Mengenakan jaket dokumenter bertuliskan, Retaka. Wajahnya setengah tertutup rambut panjang. Indra memanggil pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya, bukan siapa-siapa. Bukan Mitha. Bukan figur dari video. Tapi, milik semua wajah. Berubah setiap detik. Pria, perempuan, tua, anak-anak, lalu kembali kosong. Indra memundurkan diri. Perempuan itu berdiri. Lalu berkata, dengan suara rendah. Kamu datang, bukan untuk merekam. Kamu datang, karena kamu bagian dari kami. Indra mencoba menyalakan voice recorder. Alat itu menyala. Rekaman dimulai. Tapi suara yang terekam bukan suara mereka. Melainkan suara dari masa depan. Terdengar seperti berita radio. Mahasiswa hilang di kompleks rumah sakit Ambarawa. Satu-satunya barang yang ditemukan adalah alat perekam dan catatan yang ditulis dalam bahasa tidak dikenal. Indra menjatuhkan alat itu. Semua cahaya padam. Lorong berubah bentuk. Langit-langit runtuh dalam diam. Lantai retak perlahan. Dan di tengah kegelapan, terdengar suara ramai. Tangis, tawa, napas panjang, dan lonceng yang berdentang 2 kali. Semua suara itu berasal dari dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang teknisi radio lokal menemukan sinyal aneh di gelombang pendek saat tengah malam. Sinyal itu hanya muncul sekali seminggu, selalu pada hari Sabtu dini hari, pukul 2.11. Ia merekamnya dan mengunggah ke forum. Yang terdengar adalah suara-suara tumpang tindih. Dan di antara gemuruh itu, satu kalimat terus berulang. Kami bukan hantu. Kami adalah suara-suara yang tidak bisa dimakamkan. Hingga kini, Rumah Sakit Ambarawa tetap berdiri. Tidak lagi disebut angker oleh masyarakat sekitar. Tidak ada cerita viral. Tidak ada liputan TV. Hanya sepi. Tapi bagi yang pernah melihat ke dalam, bukan lewat mata, melainkan lewat suara yang menyelinap dalam kepala mereka. Mereka tahu satu hal pasti. Tidak semua yang hilang, lenyap. Beberapa hanya berganti bentuk. Menjadi cerita, menjadi suara, menjadi kita. Dan bila suatu malam kau mendengar suara di headphone MU saat dunia hening. Dan suara itu bukan musik, bukan podcast, bukan orang lain. Tapi dirimu sendiri, berbicara pelan, maka itu tandanya. Giliranmu sudah dekat. Dan begitulah, kisah mereka yang datang dengan kamera, tapi pulang hanya sebagai suara. Di balik tembok tua rumah sakit itu, waktu tidak berjalan seperti biasa. Ia memutar ulang trauma, menyalin wajah, dan menyimpan mereka yang tak seharusnya melihat terlalu dalam. Satu persatu, nama mereka menghilang dari catatan. Tapi suara mereka masih terus bergema. Di lorong, di udara, di dalam rekaman yang tak pernah selesai diputar. Mungkin kamu hanya mendengar ini sebagai cerita. Mungkin kamu berpikir ini semua fiksi. Tapi bila suatu malam, jam di kamarmu berhenti di pukul 2:11. Dan ada suara yang memanggil namamu dari headphone yang seharusnya mati. Jangan jawab. Jangan lihat ke cermin. Dan jangan putar ulang. Karena setelah kamu mendengar suara itu, giliranmu akan datang.